Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Apakah Ananda masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selamat mengikuti. Oke, Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran IPA kita kali ini dengan materi organ pencernaan dan fungsinya pada manusia. Kita masih belajar dari rumah. Untuk itu, kita hendaknya menjaga kesehatan supaya tubuh kita tetap sehat. KD pembelajaran IPA kali ini adalah 3.3 dan 4.3. Dengan tujuan pembelajaran, Ibu berharap setelah menonton video ini, Ananda mampu mengidentifikasi sistem pencernaan pada manusia dengan baik. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat di tubuh kita. Fungsi sistem pencernaan manusia adalah yang pertama, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, dengan dapat membuang sari-sari makanan yang tidak digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan kita mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan dalam tubuh. Yang pertama, memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua adalah mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat adalah menelan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang telah disederhana dengan bantuan enzim di lambung. Dan yang kelima adalah penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam adalah pengeluaran sisa-sisa makanan oleh organ anus. Yuk kita cari tahu untuk pembahasan berikutnya. Pada rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Kelenjar air ludah, kita perhatikan di mana letaknya. Bisa Ananda perhatikan? Kelenjar air ludah dapat menghasilkan air ludah yang dibantu oleh enzim amilase dan enzim petialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi glukosa. Gigi manusia. Coba Ananda perhatikan gigi pada manusia. Yang pertama adalah gigi seri, gigi taring, geraham kecil, dan geraham. Kita lihat uraian berikutnya. Pada gigi seri ada 8 buah yang berfungsi memotong makanan. Kemudian yang kedua adalah gigi taring. Ada 4 buah yang berfungsi untuk merobek-robek makanan. Dan yang ketiga adalah geraham kecil. Ada 8 buah yang berfungsi juga mengoyak makanan. Dan yang berikutnya adalah gigi geraham besar. Ada 12 buah yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Jadi kita tahu pada orang dewasa terdapat 32 buah gigi. Sedangkan anak-anak
Jumlah giginya hanya 20 buah. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari lidah dan fungsinya. Yang pertama kita lihat ujung lidah yang berfungsi untuk merasakan manis. Kemudian tepi lidah dapat merasakan asam dan merasakan asin, sedangkan pangkal lidah dapat merasakan pahit. Setelah dari mulut, proses pencernaan itu dilanjutkan pada kerongkongan. Kerongkongan adalah menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Salurannya berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Pada kerongkongan terdapat gerakan yang namanya gerakan peristaltik, yang artinya gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, yang berguna untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kita perhatikan lagi lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang elastis, yang berbentuk seperti kantong. Di sini terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk-aduk makanan. Yang kedua adalah proses kimiawi. Proses kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim. Yang pertama enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Kita perhatikan apa sih enzim pepsin itu? Yaitu mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin adalah mengubah protein susu menjadi kasein. Selanjutnya, asam klorida atau HCl yang mengasamkan makanan yang kita makan. Kemudian dengan asam klorida dapat membunuh kuman penyakit yang ada di lambung kita. Selanjutnya, kita perhatikan lanjut lagi pencernaan usus halus. Panjangnya antara 6 sampai 7 meter. Ini adalah usus yang terpanjang, yang berupa cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan pada tubuh kita. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Pada usus 12 jari atau duodenum, panjangnya adalah 12 jari orang dewasa atau 25 cm yang berfungsi untuk pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kita lihat yang mana getah empedu yang ditunjukkan oleh panah berikut. Kemudian getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh getah pankreas yang mengandung enzim, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Kita perhatikan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan di kantong empedu yang berfungsi untuk pencernaan lemak. Kita lihat atau jejunum panjangnya adalah 2,5 meter yang terletak di antara 12 jari dan usus penyerapan, yang berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari.
Berikutnya adalah usus penyerapan. Usus penyerapan ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Ujung-ujung usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah kita. Jadi dengan demikian sari-sari makanan sampai ke seluruh tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah usus besar. Ananda lihat yang berwarna hijau, itu adalah usus besar kita. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan berupa vitamin, mineral, dan sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Ananda perhatikan di bawah itu namanya usus buntu. Kemudian kita perhatikan lagi. Pada usus besar terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli atau E. coli yang dapat membantu membusukkan sisa makanan. Sehingga nanti sisa makanan menghasilkan feses atau kotoran. Kotoran kita itu akan disimpan yang disebut dengan rektum, adalah tempat penyimpanan feses sementara. Berikutnya adalah anus. Anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh kita. Oke Ananda semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itulah sistem pencernaan manusia dan fungsinya yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita sakit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.